Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Februari, Rabu yang pertama. Kita akan memulai sharing dan doa kita. Mari kita mempersiapkan diri kita nyanyikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, banyak pergumulan, permasalahan, kesulitan yang kami alami. Kami tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Biarlah kami selalu tertuju kepada Kristus, dan biarlah kami melihat dengan kacamata Tuhan dalam setiap sudut kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang bulan Januari, dan saat ini kami akan memasuki doa dan sharing. Tuhan berkati untuk saudara Jamie yang akan sharing dan juga renungan firman serta pokok doa. Biarlah kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video yang bagaimana terjadinya kecelakaan. Nah, inilah dia siapa yang mengalami kecelakaan, yaitu saudara kita, yaitu saudara Jamie. Mari kita minta dia memperkenalkan dirinya, karena tidak semua orang tahu siapakah dia. Halo, Jamie. Ya. Ayo silakan perkenalkan dirimu. Nama Jamie. Ya, istri Melani, anak 3 dan tak rasa cukup 3. Nama Joaquin, Janice dan Jelin. Ya. Terus kira-kira dengan tadi melihat video itu ngalami kecelakaan. Itu kalau nggak salah itu berapa kali ya kecelakaan? Kecelakaan 2 kali sih, contoh. Bisa ceritakan gimana sih pertama kali kejadiannya gimana? Kalau nggak salah sempat mama meninggal ya. Iya. Coba mungkin bisa cerita. Ya itu pertama, kecelakaan pertama yang tak alami. Jadi persis hari H mama meninggal. Kemudian besoknya itu karena ada beberapa urusan di kantor yang harus tak selesaikan. Besok pagi-pagi itu aku berangkat ke kantor, dan kebetulan siangnya itu tutup peti gitu. Jadi pagi berangkat, tiba-tiba belum sampai tujuan, itu ada orang nabrak mobil
yang sedang parkir di kiri jalan, sedangkan aku ini jalan di sebelah kanannya. Nah, orang ini nabrak mobil, orang ini loncat ke depan. Aduh. Terplanting gitu ke depan, dan ya mobilku ya nggak sempat berhenti. Jadi aku tuh sudah ngerem sampai, pokoknya ngerem sampai ban belakang itu meletus semua. Wih. Tapi orangnya terlindas. Ayuh. Jadi orangnya terlindas ya terasanya ya cuman del-del gitu loh. Aduh. Terus? Ya puji Tuhan juga ternyata orangnya nggak meninggal. Aduh. Dan kebetulan kejadiannya persis di depan polsek. Iya. Jadi langsung semua mobil kita ditahan semua. Terus aku sempat ya istilahnya cuma di BAP sebentar, tapi karena orangnya nggak meninggal dan dibawa aku juga bilang langsung dibawa ke rumah sakit juga. Okay. Jadi yang bawa rumah sakit itu yang dia nabrak mobil yang diparkir di sebelah kiri tadi itu. Itu yang langsung melarikan orang itu ke rumah sakit. Aduh, terus waktu ngalami seperti itu gimana rasanya? Waktu itu sih yang tak alami ya marah, mungkin kecewa gitu ya waktu itu. Ya istilahnya banyak protes lah gitu. Kok seperti ini Tuhan? Iya, jadi kejadiannya kayak gini kok ngalami tambah kejadian lagi gini gitu. Dan aku bilang apa adanya sama polisinya, Pak, siang ini aku tutup peti, jadi boleh nggak aku pulang? Ternyata terus polisinya masih tunggu konfirmasi dari pihak rumah sakit. Setelah nunggu ya ternyata orangnya nggak meninggal, jadi langsung nunggu beberapa jam, setelah itu aku boleh pulang. Waktu itu imanmu gimana? Kamu sudah lama percaya Tuhan atau baru percaya Tuhan atau gimana? Waktu itu sih agak istilahnya apa ya terombang-ambing gitu contoh. Okay. Jadi ya naik ya turun ya naik ya turun. Terus sampai kejadian gitu malah ya akhirnya banyak protes lah, gitu. Terus prosesnya itu gimana sampai bisa pulih? Nah setelah proses itu ya puji Tuhan tidak lama aku ketemu Melanie. Oh. Gitu. Wah, terima kasih sama Melanie ya. Pendamping yang. Jadi ketemu Melanie sebentar, mungkin setelah kejadian itu 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Dan langsung ya udah wes, waktu itu aku lihat oh ya Melanie ngajar di sekolah minggu, guru sekolah minggu. Terus aku bilang, ya udah wes aku ikut ke gerejamu. Ya. Aku masuk lagi, aku coba untuk mulai istilahnya yes man lagi dengan Tuhan, dan coba untuk pokoknya mulai ya aku mau percaya Tuhan, mau setia dengan Tuhan gitu loh. Terus berlanjut lagi. Itu proses kecelakaan pertama kedua itu selang berapa tahun? Kurang lebih 10-11 tahun ya, 10-11 tahun kemudian. Terus kejadiannya gimana? Musibah kedua? Yang kedua itu kejadiannya 2017. Jadi aku perjalanan dari rumah ke kantor gitu. Sudah deket sebetulnya dengan kantor, nggak seberapa jauh gitu. Mungkin sekitar 3 kilo sampai 5 kilo ya dari kantor. Karena itu area pabrik, mobil itu beriring-iringan. Jadi depanku itu dump truck, mobilku, waktu itu aku pakai Panther, terus belakangku truk biasa, ban double itu, belakangnya lagi kontainer. Aku ingat waktu itu, depan itu tiba-tiba berhenti. Berhentinya juga biasa, ya berhenti biasa, seret, berhenti. Terus aku juga berhenti. Ternyata nggak sadar, pokoknya tiba-tiba langsung dar gitu. Jadi kejadiannya begitu, pokoknya cepat sekali gitu ya. Jadi dari bagian saking cepat dan benturannya ya, mungkin pukulannya kayak cepat sekali lah contoh. Aku juga nggak ingat, mungkin di bawah 1 detik lah kejadiannya gitu. Tapi yang terjadi itu daerah dari sini sampai sini itu aku nggak terasa kalau pecah
hancur itu nggak terasa. Karena saking cepet dan kerasnya pukulan gitu. Terus yang Ya, mobil sampai hancur. Kalau nggak salah saya Mobil pernah besuk hancur. kamu sampai saya lihat tutup ini. ya, Wah, ya puji Tuhan sih. Mobilnya hancur. sampai masuk radio SS ya. Ya, nah aku dapat videonya juga dari radio SS itu. Wah, secara melihat secara kasat mata itu sudah nggak ada ya. Iya, ya. Tapi memang rencana Tuhan kan. Apakah Ya, ngalami wonderful gitu. waktu ngalami pertama kan marah sama Tuhan, Tuhan Ya. terjadi seperti ini. Terus waktu kejadian kedua apakah seperti yang sama atau ada perubahan? Ternyata enggak sama dengan yang pertama. Oke. Nggak sama gimana? Mungkin bisa cerita Karena ke teman-teman. waktu kejadian itu aku lihat ada satu pengaturan yang jelas gitu ya. Jadi persis waktu setelah kejadian, enggak lama, hanya hitungan detik, tiba-tiba Koko telepon. Dan kebetulan kalau aku nyetir, aku pasti pakai Bluetooth gitu ya. Itu wis mobil hancur, kondisi barang ya sudah berserakan di mana aja aku nggak tahu. Cuman ada suara telepon nyala. Langsung, wah, periksa kebetulan Bluetooth pakai. Langsung tak tekan, aku bilang, waktu itu aku teriak, "Kok, aku kecelakaan, kirimin orang ke sini. Aku lagi di seberangnya pabrik ini," aku bilang gitu. Wow. Ya. Tapi waktu kejadian, karena benturannya keras dan aku nggak terasa apa-apa, muka ini kayak istilahnya kayak dibius gitu. Begitu kejadian tak periksa semua anggota tubuh, mulai kaki, tangan. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ternyata gitu loh. Itu Aku lega itu pertama. pertolongan Gitu loh. Tuhan Ya. ya. Terus begitu kejadian orang itu langsung berkerumun. Seret pintu mobil itu berusaha dicongkel gini ya nggak bisa. Tapi aku di dalam itu ya tenang gitu loh, biasa. Karena nggak terasa apa-apa setelah itu. Bahkan aku ngusap mulut kayak gini, seret. Itu darah ya nggak terasa kalau semua sudah keluar darah kayak gitu. Aduh. Tapi bisa tenang sambil ngerikesi barang ya cuman dompet sama handphone. Tak taruh tas, tak masukkan. Sebelah kanan nggak bisa, berusaha tak buka juga nggak bisa. Terus tak coba pintu kiri, ternyata dibuka, ceklek langsung buka. Ah iya, amazing ya. Ya, terus aku turun, yang langkah itu turun biasa. Persis di sebelahku itu juga apotek, ya kan? Aku jalan kaki, duduk di apotek itu. Dan kebetulan juga nggak lama, cuma sekitar 5 menit, 10 menit gitu. Itu ada temen yang area pabriknya di sana juga. Kita itu biasa makan siang bareng biasanya. Biasa makan siang bareng, dia lewat dan dia kenal sama mobilku. Loh, ini kan mobilnya Jenny. Terus dia langsung turun, dia ke apotek yang tempat aku tadi istirahat itu. Terus dia tanya, "Loh Jim, loh kan nggak apa-apa ta? Wis langsung ke rumah sakit deh." Ya wis, langsung aku ikut. Tak tinggal semua mobil, barang, handphone sama dompet itu aja tak bawa, langsung dilarikan ke rumah sakit. Selama perjalanan itu ya enggak terasa apa-apa, enggak terasa sakit, enggak terasa apa-apa. Aduh. Saking keras dan cepetnya pukulan itu. Begitu sampai rumah sakit, celananya digunting, ya baju digunting semua, dibersihkan luka-lukanya, baru terasa sakitnya bukan main. Walah. Terus Ya. pelajaran apa yang didapatkan melalui peristiwa itu? Pelajaran, aku sih jujur waktu itu tetap sukacita ya, maksudnya tetap happy gitu loh. Jujur waktu kejadian setelah itu aku nggak merasa sedih gimana gitu ya, nggak merasa kayak gitu loh. Ya terasa ya fine aja. Wah, Itu yang tak pelajari yang pertama. Jadi begitu kejadian, aku punya banyak waktu untuk istirahat dan lain-lain. berarti bersukacita dalam kesesakan. Bersukacita dalam kesesakan, iya. Dalam penderitaan, melihat Tuhan dalam penderitaan. Aduh, berarti imanmu itu nggak kroso ya bertumbuh. Ya, contoh. Dan aku juga nangkepnya
Jadi rencana aku Tuhan. bisa mempelajari bahwa dari peristiwa seperti itu, aku punya semakin banyak waktu untuk memuliakan Tuhan, dan juga Tuhan itu dimuliakan. Contoh. Melalui hidupmu. Melalui hidupku. Jadi bahkan sampai minggu ini, yang teman-teman biasanya makan siang di area kantor, itu masih menceritakan kejadian itu lagi. Padahal bukan aku yang Cerita. bukan aku yang istilahnya mancing gitu, enggak. Tiba-tiba mereka cerita lagi gitu loh. Mereka cerita, ya puji Tuhan, aku bisa kasih kalimat penutup ke mereka. Ya itu semua rencana Tuhan gitu loh. Berarti kesempatan untuk ber-PI ya. Iya. Tuhan pakai kamu. Ya enggak sengaja gitu, tapi istilah itu Tuhan selalu kasih kesempatan di situ. Terus ada merasa hutang sama Tuhan nggak? Itu istilahnya itu kalau boleh katakan orang duniawi kalau ngomong itu kematian tertunda, gitu. Kalau orang duniawi. Tapi kita enggak. Kita sebagai anak Tuhan itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan memberikan kepada Jamie, sehingga kesempatan berbuat lebih untuk Tuhan ya. Iya. Ya. Terus, aku pelajari bahwa waktu itu sangat berharga. Gitu. Ya. Itu jelas. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Puji Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi iman bertumbuh ya. Iya. Kira-kira mau pesan apa sama teman-teman? Mungkin banyak orang ngalami pergumulan. Mungkin mereka nggak ngalami seperti kayak Jamie ya, saudara Jamie ngalami. Tapi mereka mungkin ngalami pergumulan sakit penyakit atau pergumulan ekonomi. Sekarang kan juga ada ketakutan karena banyak COVID, ya toh. Ada takut masa depan, takut kehidupan. Jadi mungkin kasih sesuatu supaya spirit itu kita sebagai anak Tuhan untuk maju bersama Tuhan. Melihat Tuhan dalam penderitaan. Karena sebagai anak Tuhan tidak mungkin lancar ya. Kamu ngalami 2 kali Tuhan luputkan itu. Itu satu anugerah yang luar biasa. Mungkin bisa kasih saran atau pesan kepada teman-teman kita. Sebetulnya simpel sih ya. Jadi Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semua masalah. Itu yang pasti bukan kita, tapi Tuhan sendiri yang bekerja di atas kehidupan kita. Jadi sumber kekuatan itu ya Tuhan itu sendiri. Ya. Paling simpel ya tiap-tiap kita harus terus selalu dekat sama Tuhan. Kita harus mau untuk mengenal Tuhan itu. Caranya gimana? Paling simpel ya belajar firman Tuhan dengan tekun. Dan jangan lupa yang penting juga doa dengan tekun. Ya, dan ikut EBS. Ikut EBS. Oh, kapan EBS? Ada ya? Ya ada, nanti bulan Maret juga ada kelas-kelas gamma kelas apa. Nanti Pak Hendri yang ngajar. Jangan lupa supaya bertumbuh ya kan? Ya. Oke, sangat bagus. Bapak Ibu, sharing yang sangat bagus dari Saudara Jamie. Biarlah kita terus berfokus kepada Kristus. Kita akan dengar firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar sharing dari Saudara Jamie. Bagaimana dia mengalami kecelakaan 2 kali. Pada kali pertama bertepatan dengan 1 hari setelah mamanya meninggal. Dan kecelakaan kedua yang sangat parah sampai masuk di radio SS dan juga ada video yang saudara saksikan. Kita tahu bahwa tidak mudah bagi dia hadapi, tetapi dalam segala apa yang dia alami, dia tahu bahwa ada rencana dan maksud Tuhan di balik semua yang dia alami. Bahkan dia bisa bersuka cita di tengah-tengah kesesakan, tengah-tengah pergumulan. Dia tahu Tuhan selalu memimpin dan kehidupannya. Bahkan dia boleh bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah topik mengenai melihat Tuhan dalam kesulitan. Saudara kita tidak seperti saudara Jamie yang mengalami musibah, tetapi kita punya pergumulan, tantangan, kesulitan masing-masing.
ada satu bagian Alkitab bagaimana cara memandang dalam penderitaan. Salah satu yaitu di Rut pasal 1, saya akan membacakan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 22. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan dia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai gelar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan di situ mengisahkan tentang sebuah keluarga, yaitu Naomi bersama suaminya Elimelek dan kedua anaknya. Kita melihat bagaimana mereka tinggal di Bethlehem. Di Bethlehem itu adalah tempat roti, tempat di mana Tuhan memberikan kelimpahan secara makanan. Tetapi apa yang terjadi pada zaman hakim-hakim? Di situ mereka kelaparan. Padahal kita tahu sejarah zaman hakim-hakim, di sana tidak ada yang memerintah, siapapun boleh melakukan sesuai apa yang dilakukan menurut pandangan masing-masing. Ketika masyarakat atau bangsa Israel tidak taat, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Kemudian ketika bangsa Israel bertobat, lalu Tuhan memulihkan. Pada bagian Rut ini kita menemukan bahwa daerah Bethlehem, tempat di mana seharusnya banyak roti, banyak limpahan makanan, tetapi mengalami kelaparan. Dan Naomi boleh dikatakan termasuk keluarga yang berada. Karena apa? Karena mereka tidak tahan akan penderitaan, akan kelaparan. Dan lalu keluarga ini pindah ke Moab. Di situ kita menemukan tidak semua orang itu pindah. Berarti keluarga ini saking tidak tahan, dia harus pergi ke tempat lain untuk mencari perlindungan. Karena dengan pemikiran, dengan akal bijaksananya, dengan pemikirannya bahwa di tempat Moab itu terkenal tempat yang penuh dengan kelimpahan. Mungkin di tempat yang baru, di sana dia tidak akan mengalami penderitaan. Tanpa dia berdoa, tanpa ada semangat, dia pergi ke sana. Di situ ada beberapa hal yang dia lakukan. Karena dia dengan pemikiran bahwa di tempat itulah, tempat Moab itu dia akan bersama-sama di sana. Mungkin dengan pemikiran bahwa dia hanya sementara beberapa waktu saat. Tetapi yang terjadi bukan beberapa sementara beberapa saat. Tetapi yang terjadi adalah dia di sana selama 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang pendek, 10 tahun waktu yang panjang. Di sana dia, anaknya mencari istri di sana. Bahkan anaknya menikah dengan orang
perempuan Moab di sana. Bahkan ketika dia hidup enak di sana, tetapi apa yang terjadi? Justru yang dia harapkan di tempat Moab ini, mereka akan hidup dengan enak. Tetapi justru terbalik. Suaminya meninggal, kemudian kedua anaknya juga menyusul meninggal. Lalu Naomi mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Karena di tempat orang asing, dia baru tahu bahwa di Bethlehem, tempat yang asalnya, yang dahulu telah Tuhan memberikan kelaparan, dan sekarang Tuhan telah mengembalikan dan memberikan kelimpahan makanan. Dan dengan demikian Naomi kembali ke Bethlehem. Ketika dia kembali ke Bethlehem, apa yang terjadi? Dia merasa bahwa namanya perlu diganti. Ketika dia pulang ke kampung halaman ke Bethlehem, tentunya membuat semua orang gempar. Karena apa? Karena semua orang mengenal bahwa Naomi sekeluarga termasuk keluarga yang punya iman yang kuat, punya hidup iman yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melihat keluarga Naomi kembali ke Bethlehem. Di tempat Bethlehem ini mereka tentunya akan merasa terheran-heran, kenapa Naomi harus kembali. Bahkan Naomi telah kembali dan dia menyalahkan Tuhan. Dia merasa apa yang terjadi itu karena Tuhan. Sehingga kepanikan terjadi karena Tuhan. Malapetaka terjadi karena Tuhan. Dan bahkan ketika dia bertemu dengan orang-orang, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggillah namanya Mara. Naomi itu artinya anak manis, kesayangan Tuhan. Seharusnya nama yang baik. Tetapi dia merasa bahwa Tuhan tidak berpihak dengan dia. Malapetaka, kesulitan, penderitaan yang dia alami itu karena apa? Karena semua karena Tuhan. Sehingga dia menggantikan nama Mara. Mara artinya pahit. Karena Tuhan telah mendatangkan malapetaka untuk dia. Saudara, itu yang sering terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ketika mengalami masalah, kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati, kita merasa marah. Mungkin kita juga seringkali seperti yang dilakukan oleh Naomi. Naomi melakukan beberapa hal yang dia pikir yang pertama, yaitu logikanya. Karena mengalami kesulitan, dengan logika kita mencari perlindungan, mencari pemikiran yang sehat, dia akan hidup dengan lebih enak. Tetapi yang terjadi justru kebalikan. Kemudian Naomi berpikir bahwa dengan pemikirannya, tanpa Tuhan, dia bisa hidup diperbaiki. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang harusnya Naomi lakukan, dia itu yang pertama dia berdoa kepada Tuhan. Dia cari pimpinan Tuhan. Apa sebenarnya maksud Tuhan di balik penderitaan yang dia alami? Harusnya Naomi melihat Tuhan dalam kesulitan. Bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan dia. Naomi tidak melihat ke depan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena justru dia dikembalikan kepada Bethlehem. Di tempat Bethlehem inilah nantinya Yesus lahir dari keturunan, salah satu keturunan dari Boaz dan Ruth. Karena keturunan Daud itu. Naomi tidak lagi melihat Tuhan yang punya rencana dalam hidupnya. Nah, itu yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, punya hal apapun, krisis yang terjadi, kita tidak lagi sungguh-sungguh berdoa. Kita tidak lagi cari sebenarnya melihat Tuhan dalam penderitaan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Melihat kacamata Tuhan di balik yang terjadi. Harusnya kita berdoa memohon pengampunan Tuhan. Harusnya kita mencari pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita di balik yang kita tidak tahu terjadi? Karena dalam firman Tuhan, saya akan membaca dalam Roma 8 ayat 28. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa apapun yang terjadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kita tidak tahu maksud dan rencana Tuhan dengan kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kesulitan yang Tuhan izinkan, persoalan, musibah, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan bahwa semua itu adalah seizin Tuhan, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Maukah saudara dalam hidup kita, coba kita mengevaluasi diri kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin kita boleh melewati penderitaan selama 2021 ini ke depan. Sebenarnya apa sih rencana Tuhan dan kita? Kita boleh berada sampai hari. Semua itu karena Tuhan. Melihat Tuhan dalam penderitaan. Karena memang Tuhan punya rencana di dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk menebus. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit memberikan kemenangan. Sebagai anak Tuhan, sebagai kita, sebagai pengikut yang setia, sebagai murid Kristus, tidak lepas dari penderitaan. Karena kita harus terus berfokus kepada Kristus. Karena Tuhan ingin hidup kita, hidup yang seturut dengan Dia. Mari dalam hal apapun, lihatlah dari kacamata. Seperti di Alkitab, salah satu tokoh yaitu Ayub. Ketika Ayub menghadapi apapun, semua kehilangan, tetapi dia tidak menyalahkan. Dia tidak marah sama Tuhan, tetapi dia tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidup dan dia tidak berani menyalahkan. Bagaimana dengan kita sebagai Tuhan? Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terus beriman, melihat bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Allah menguasai hidup kita, biarlah hidup kita tertuju kepada Dia. Dalam memandang apapun, mari memandang dari kacamata seperti saudara Jimmy. Di tengah-tengah kesesakan, dia masih bisa bersukacita. Memang secara manusia awal, dia pernah merasa marah. Kenapa kok terjadi seperti itu? Tetapi setelah kejadian, dia tahu bahwa karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dia bisa hidup sampai hari ini. Dan dia baru tahu, dia bersaksi dan memuliakan Tuhan. Biar kita juga menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Mau saudara, mari kita hidup, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita melihat segala sesuatu ada rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, kita telah mendengar renungan firman Tuhan dan saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita sehati, kita berdoa untuk saudara Jamie. Kita sudah mendengar kesaksiannya, kita doakan untuk imannya terus bertumbuh, dan juga untuk istri, untuk Melanie, dan untuk ketiga anaknya. Supaya Tuhan pakai saudara Jamie untuk menjadi saksi di tengah-tengah teman-teman, di masyarakat, dimanapun dia berada. Mari kita buka suara, saya akan memimpin di dalam doa untuk saudara Jamie. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara Jimmy. Dia boleh bertumbuh dalam iman, walaupun dia pernah mengalami 2 kali kecelakaan. Dari kecelakaan yang dialami, dia melihat campur tangan pertolongan Tuhan hidup nyata bagi kehidupannya. Tuhan, kami doakan untuk saudara Jamie supaya dia terus boleh melihat karya Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Doakan untuk imannya dan juga untuk pengenalan akan Tuhan, untuk terus makin dekat dengan Tuhan, berdoa, belajar firman, dan juga melayani Tuhan. Dan doakan untuk istri, yaitu Melanie, dan untuk ketiga anaknya, supaya Tuhan pakai keluarga ini untuk makin mengasihi Tuhan, makin belajar firman Tuhan. Terima kasih dan doakan untuk saudara Jimmy sekali lagi, untuk iman dia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya minta saudara Jamie doakan untuk jemaat kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau masalah ekonomi, pergumulan akan masa depan, akan perjodohan, akan sakit penyakit, akan apapun, supaya Tuhan
membuka jalan, menopang, sehingga mereka boleh melihat Tuhan dalam penderitaan atau kesulitan yang dialami. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu-Mu yang begitu indah buat kami Bapa. Tuhan, kiranya kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Bapa, mereka yang menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan terus pimpin di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Bapa tidak akan lagi menyerahkan anaknya ke dalam maut. Tuhan, kami iya dan amin, yakin bahwa Tuhan selalu senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatunya telah Engkau bereskan. Tuhan, kiranya terus pimpin kami, dekatkan kami dengan Tuhan, dapatkan waktu-waktu kami, dapatkan setiap waktu kami Bapa, untuk kami terus senantiasa bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kiranya semuanya berlalu sesuai dengan kehendak-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita terus menyerahkan untuk pelaksanaan vaksin supaya boleh aman dan merata, dan doakan juga pemerintah kita supaya Tuhan pakai untuk khususnya untuk kota Surabaya, untuk wali kota diberikan hikmat boleh mengatasi segala keamanan, mengatasi untuk kesejahteraan bagi kota Surabaya. Mari kita membuka suara, doakan untuk dua hal ini, untuk pelaksanaan vaksin yang boleh berjalan dan untuk wali kota yang ada di Surabaya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan vaksin supaya terus boleh berjalan dengan aman dan merata. Dan doakan kiranya Tuhan yang terus memimpin sehingga vaksin boleh terus berjalan dan setiap masyarakat boleh mantap dan tidak ragu-ragu, dan juga terus boleh mendukung akan pemerintah. Dan doakan untuk wali kota yang ada di Surabaya, kami berdoa supaya Tuhan berkati, memberikan hikmat dalam mengatasi permasalahan kota Surabaya, untuk keamanan, untuk kesejahteraan, untuk apapun Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa, dan doakan untuk semua anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah hadir dalam sharing dan doa Elion Satelit. Kami bersyukur dan sekali lagi menyerahkan untuk gereja-Mu GK Elion Ryan Satelit. Kami doakan untuk KPR pada Rabu yang akan datang. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pendeta Beni Solihin sebagai pembicara, Tuhan juga pakai sehingga melalui KPR boleh membangun kerohanian setiap jemaat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembinaan Elion Satelit, baik melalui Gamma Class, melalui IBS, Tuhan pakai Pendeta Henry dalam mengajar pembinaan supaya setiap jemaat antusias mau belajar. Terima kasih juga kami berdoa menyerahkan untuk ibadah live streaming yang sudah berjalan ini, kiranya Tuhan terus memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan juga doakan untuk tim di City yang setia mendukung, bekerja keras pagi siang malam supaya Tuhan memberikan tubuh yang sehat, Tuhan menjaga, menaungi, dan doakan untuk setiap jemaat boleh bersyukur atas apa yang sudah mereka terima ini. Terima kasih Bapa, kami doakan supaya seluruh jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus mencari perkenanan Tuhan, dan terus Elion Satelit boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih juga untuk Elion Satelit Peduli yang boleh peduli kepada masyarakat. Kiranya Tuhan terus pakai seluruh jemaat boleh mendukung akan hal ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita telah mengakhiri doa dan sharing kita. Mari kita, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa menghubungi para hamba Tuhan yang akan menelpon ke Bapak Ibu dan akan mendoakan Bapak. Kiranya kita makin setia, makin semangat, makin mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.